Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di OB, obrolan bola edisi hari Jumat 8 November 2024. Kita berweekend sambil ngobrolin bola lagi. Betul. Yang paling seru adalah sudah ada nama-nama yang dipanggil oleh tim nasional Indonesia, oleh Sintayong untuk gelaran matchday melawan Jepang dan melawan Arab Saudi. Tanggal 15 dan 19 nanti. Minggu depan. Minggu depan. Tapi kan dipanggilnya udah dari sekarang kan. Iya, iya. Tumben ya, cepet ya. Biasanya kan kayak Ditunggu dulu. Iya, lama. Tunggu sampai gitu. akhir. Bahkan Martin Paes aja sudah datang ke Indonesia. Karena udah libur ya? Dia nggak lolos playoff. Gua nggak ngerti sih sistemnya MLS tuh gimana. Tapi pokoknya ada playoff, nah timnya tuh nggak lolos gitu lah. Jadi waktu luangnya banyak. Waktu luangnya banyak, jadi udah kesini duluan. Jadi lebih cepat sampai di Indonesia. Iya. Nah, untuk matchnya sendiri akan digelar 2 kali di Indonesia. Jadi kita akan partai home melawan Jepang pertama, terus kemudian lawan Arab Saudi setelah lawan Jepang. Ya, betul. Yang dipanggil sudah ada nama-namanya nih. Nah, kita bahas satu persatu, oke? Yang pertama ada Nadeo Argawinata dari Borneo FC, Martin Paes dari FC Dallas, dan M. Riyandi dari Persis Solo di 3 penjaga gawang. Tidak ada nama siapa? Hernando Ari digantikan oleh M. Riyandi ya. Ya, karena partai terakhir di Liga tuh kayaknya masih ada Cedera kan kemarin ini rame videonya yang dia benerin ini sendiri kan. Ya dislokasi tuh ya. Dan dia juga udah bilang kan si Nando tuh dipanggilnya kan Nando Lego kan? Nando Lego, ya mana kan Kamar Rizky Ridho sama teman-temannya karena badannya kayak Lego bisa dicopot dipasang lagi gitu. Itu efek dari dulu sih berarti kayak mungkin udah pernah lepas terus ya belum balik secara benar dan ini. Ngeri ya. Ya udah pokoknya untuk Hernando lekas sembuh, tapi kita berikan kesempatan untuk Riyandi masuk tim lagi kali ini. Betul. Kemudian di belakang nih, di lini belakang juga seru karena banyak nama dipanggil. Ya. Ada Jai Itses dari Venezia, Jordi Amat, JDT, Mes Hilgers dipanggil, Rizky Ridho, Kapten Persija Jakarta, Muhammad Ferrari dari Persija Jakarta juga, Justin Hubner dipanggil dari Wolves U21, Calvin Verdong dipanggil, Pratama Arhan juga dipanggil, Sain Petinama, Sandy Walsh, Yance dan Yakob Sayuri dipanggil dari Malut United. Selamat datang kembali. Akhirnya kembali Yance dipanggil. dan Yakob. Bagaimana Jack Yance Yakob ini? Kan fenomena. Di si Yakob Yance ini kan ketakutannya adalah dia cedera lagi nih. Ya kan? Selalu ya kemarin-kemarin iya, kan karena gitu ada aja masalahnya kayak gitu. Makanya kemarin pas yang match Malut kemarin gue sengaja nonton tuh. Kayak gue mau lihat lu mengawal Yance Yakob nih. Mengawal karena menurut gue Yakob Yance tuh bekal yang sangat bagus untuk Indonesia untuk menghadapi Jepang. Iya. Bener dong. Yang pertama Yakob duluan cedera di bawah ada Tandu masuk. Di match itu ya. Iya di match itu nggak lama kemudian Yance juga cedera. Nah makanya habis itu kan rame tuh netizen, bahkan banyak akun-akun yang wah ini cedera lagi guys. Makanya Yakob Sayuri langsung update. Oh dia klarifikasi. Oh iya dia klarifikasi bahwa dia tidak apa-apa dan dia siap untuk ke timnas. Besoknya Yance juga update. Apa kata Yance? Siap fokus mengawal Garuda. Iyalah. Gue sih yakin Yance Yakob itu memang kalau nggak cedera dia pasti siap-siap aja gitu. Bukan yang disengaja atau. Tapi kenapa ya maksudnya? Ya apa sialnya saja. Sialnya. Kalau misalnya sampai banyak orang yang ngomong kayak dikunciin aja deh biar gak cedera lagi, biar gak usah latihan, gak usah ini. Kalau misalnya di klub, kalau di Liga 1, gue mungkin agak mewajarkan ya kalau misalnya Yakob yang jatuh cedera karena pola mainnya kan dia tuh tipikal pemain yang berani gitu loh, berani dengan benturan, dribble cepat, nusuk. Dan juga di timnya di Malut United emang jiwanya di mereka. Ya kan jadi kayak utamanya itu di mereka kan makanya di liga mungkin bukan diincar sih maksudnya ya ini jagain dia. Iya dijagain dikunci gitu sama pemain-pemain lawan lah dan memang kalau misalnya ngelihat itu memang lu 45 menit pertama lalu lihat pasti Yakob Yance tuh dihantam terus sama lawan. Emang posisinya rentan emang tabrakan posisinya. ya. Oke, tapi ini juga ada statement dari Pak Marji. Kemarin juga kan Hilgers sempat ditarik pada menit ke-46 ketika Twente menghadapi Willem II di Eredivisie. Cuman kata Pak Marji, Hilgers akan bergabung dengan timnas sesuai jadwal, aman. Kemudian Yakob Yance juga seperti yang tadi Ojik bilang, pihak Maluku United sudah memastikan keduanya tidak mengalami cedera serius dan akan memenuhi panggilan timnas. Betul. Jadi kemarin kayak cedera ya pasti pertandingan aja tapi masih bisa semoga ya karena kan waktu lawan beresin. Cina kan juga Hilgers juga sempat ini kan cedera kan. Ya. Babak kedua diganti, babak pertengahan babak diganti. Nah sama ini juga sih, ini kan udah lewat nih ya. Kalau Yakob Yance ya di liganya udah aman nih. Nah ketakutan selanjutnya adalah waktu itu pas latihan. Karena yang waktu kita
lawan apa Di ABC, itu ya? di ABC. Di ABC kan, karena lapangan yang keras kan akhirnya Yance cedera akhirnya dan akhirnya nggak ikutan dan menurut gua semoga ini aman-aman aja karena ini match penting. Karena si Jepang juga udah ngumumin squadnya. Iya. Oh iya, Jepang sudah. Nanti habis kita bahas Nanti ya. bahas. Nah itu dia tuh Yance Itu dan di Yakob. belakang yang nggak ada Asnawi dan Hulk. Asnawi tidak dibawa karena terakhir sih alasan cedera, cuman Udah sempat main lagi kan? cuman di sananya di Thailandnya sempat Portnya, dimainkan juga di port. Iya. Itu juga agak menimbulkan sedikit dinamika ya di Iya. di media sosial. Cuman bagaimanapun mungkin STI punya pendapat lain dan pertimbangan lain. Untuk Wahyu Hulk karena memang posisi pada akhirnya udah penuh sih di back tengah. Betul. Pertimbangannya itu. Nah kemudian di tengah ada Tom Haye, Almere City, Nathan Choaon, Swansea, Ivar Jenner dan Ricky Kambuaya. Hampir tidak ada perubahan yang signifikan di tengah ya. ada, Kalau di ruang mesin memang kayaknya STI sudah percaya pada Tom Haye, Nathan, Ivar sama Kambuaya di situ. Ya. Jadi tidak ada nama seperti Rahmat Irianto, Mark Klok. Udah lama itu ya, udah nggak ada iya. perubahan lagi di tengah ya. Itu selalu. masih di waiting list lah hitungannya. Jadi masih dipercaya untuk gelandang terhadap 4 nama ini. Di depan, nah ini di depan seru juga. Ada Ragnar Uratmangun dipanggil, Marcelino Ferdinand dari Oxford dipanggil, Witan Soleman Persija Jakarta dipanggil, Egy Maulana Fikri Dewa United dipanggil, Rafael Struijk yang baru nyetak gol di Brisbane, Hoki Caraka, King dari PSS Sleman, Eliano Renders dari Pech Zwolle dan terakhir dipanggil kembali Ramadan Sananta dari Persis Solo. Yang kemarin padahal ini ya ada sedikit cekcok. Ya pas Persis Solo lawan PSS sempat itu selalu orang udah pertandingannya foto-foto juga kok pada Iya kan itu kan namanya lagi pertandingan. Pertandingan mau membela biasa tim aja. masing-masing. Iya, benar, Setelah benar. 90 menit udah baikan lagi. sempat kayak ini kan sempat ada Sonanto sama si Hoki ribut nih. Pas udah pertandingan ini mereka pada ngobrol peluk-pelukan lagi. Wajar lah ketika pertandingan dari dulu sering kok misalnya dulu Budi Sudarsono kan timnas lawan dulu ada back namanya Firmansyah. Persikota Firmansyah Budi Gol di Persija. Nah itu ketika main nih mereka hajar-hajaran juga. Padahal seminggu sebelumnya masih TC timnas gitu. Rooney sama Ronaldo. Nah itu Ronaldo di MU-nya gimana ini? Tapi Piala Eropa mereka ribut-ributan sampai Rooney kartu merah kan. Iya. Jadi untuk Biasalah itu. kalau di liga memang tensi lah namanya tensi nggak apa-apa. Nah sekarang gue mau tanya ini nih soal kan Tijani lagi jago banget Tijani Sama apa? Tijani. DC Milan. di AC Milan. Menurut lo ada ini nggak ada wejangan nggak untuk adiknya? Ini nanti di timnas kayak lu nanti main kayak gini-gini atau kayak Elianonya yang nanya ini gue harus kayak gimana nih? Menurut gua nggak ada sih soalnya kakaknya di Italia, adiknya di Belanda jauh. WA. Tapi mungkin akan Harusnya membuktikan secara lah ya. ini dia harusnya ini sih apa kayak, wih kakak gue lagi jago-jagonya nih, gue juga pengen Iya karena si terpacu. Iya gitu. karena si Aliano kemarin kan sempat jadi polemik juga kan yang dia nggak dimasuk starting nggak masuk line up. Ya, sekarang lawan Cina Sekarang dipanggil lagi kan. dipanggil. Nah biasanya kalau udah dapet kayak sedikit shock terapi gitu, biasanya yang sekarang nih dia bakal Buktiin gitu ya. fight banget. Mau berapa menit pun main-main dia pasti fight. Gue yakin banget ini. Nah perubahannya di lini depan adalah Malik dan Dimas Derajat ya yang nggak Ya, ada. Malik Digantikan Rizaldi. oleh Sananta yang kembali akhirnya mas. Iya Sananta kembali. Kalau di Mas Derajat kan terakhir katanya ada mengalami cedera juga. Ya. Cuman ada faktor juga mungkin waktu main di Asia kan seperti kartu merah tuh. Seperti kartu merah itu ya. Menanduk. Menanduk pemain lawan. Kemudian di siapa Malik Rizaldi memang kondisinya penuh. Ya. Tuh lihat Ragnar, Marcelino, Witan, Dan Egy, udah ada Rafael Yakob Struijk. juga Nah, udah ada sebenarnya. Yakob Ya. di wing. Iya, Karena jadi- didorong. Yakob ini kan sebenarnya mirip sama Malik kan. Sayap bisa di sayap kanan, bisa di sayap kiri kan. Dan kecepatannya itu yang Iya. digunakan. Jadi mungkin untuk speed akhirnya Yakob yang masuk gitu, di atas. Iya. Karena kan sebelumnya juga sudah ada Witan dan ada Marcelino untuk Betul. rebutan posisi di situ. Jadi ini yang dipanggil memang tidak ada kejutan berarti karena pemainnya sudah circle-nya Sintayong yang selama ini keluar Ya, masuk itu juga. aja. Ya. Cuma Udah. ganti 1-2 lah. Ya, itu dia untuk Garuda Indonesia yang akan bertarung melawan Jepang. Nah, menariknya adalah Jepang juga sudah mengeluarkan list nama. Mainnya ngeri-ngeri semua ini, ngeri semua. Oke, kita sebutkan ya Kelas nama-namanya. dunia. Ada Keisuke Osako di penjaga gawang, ada Kosei Tani dan Zion Suzuki. Itu 3 penjaga gawang. Ya. Kiper Parma coy. Kiper Parma, Zion Suzuki. Martin Pas juga kiper MLS, tenang. Baik, ada Yuto Nagatomo Back dipanggil nih. back gae. Iya. Kemudian ada Sogo Taniguchi, Ko Itakura, Koki Machida, Daiki Hasioka, Ayumu Seko, Yukinari Sugawara dan Kota Takai.
Belakang ya nama besarnya Yuto Nagatomo dan kayak Tomiyasu kan masih cedera kan. Ya. Di gelandang. Nah ini nih. Ada gelandang yang sekarang lagi menempati peringkat 1 Liga Inggris, Wataru Endo. Walaupun nggak main ya. Walaupun nggak main lagi sekarang. Ya, tapi kan latihan dia ikutan lah pasti itu lawan McAllister lawan. Berarti nggak cocok dia mas slot ya. Ada Endo, ada Junya Ito, Joel Cima, Fujita, Takumi Minamino, Hidemasa Morita. Gacor lagi juga tuh di Monaco dia. Daichi Kamada, Kauro Mitoma, Rai Hatate, Ritsu Doan, Keito Nakamura, Takefusa Kubo, Ao Tanaka. Bagaimana gelandang-gelandang yang dibawa? Gelandang ini ada gelandang dari Sporting yang lawan City kemarin menang tuh Morita. Gelandang tengahnya. Abis itu ada Kaoru Mitoma. Reo Hatate pemain Celtic akhirnya dipanggil. Reo Hatate tadinya diincer sama City musim lalu tuh. Kubo tuh. Seleksian Madrid. Real Madrid maksud. Ritsu Doan. Gimana melihat gelandang-gelandang Jepang bisa kan? Optimis lah, masa lu gak optimis buat negara sendiri? Optimis. Bentar ya. Patut diingat bahwa Sintayong tuh selalu punya cara untuk menang melawan tim-tim yang kayak gini. Tim-tim menyerang ya. Tim-tim menyerang tuh Sintayong tuh selalu punya trik-trik sendiri lah. Gimana caranya untuk menang? Jadi gimana caranya untuk gimana menang? caranya kita lihat ya. Penyerang. Oh, penyerang. Ada Koki Ogawa, Daizen Maeda, Kyogo Furuhashi dan Yuko Ohase. Daisen Maeda sama Kyogo Furuhashi pemain Celtic dua-duanya top skor. Udah 6 sama 9 gol. Di Celtic di Skotlandia ya. Iya, akhirnya 3 pemain Celtic ini akhirnya dipanggil. Biasanya enggak dipanggil tuh. Ya, kemungkinan karena kan penyerangnya Ueda cedera. Ya. Akhirnya diberi kesempatan tuh. Kok Jepang yang Liga Indonesia enggak dipanggil sama mereka ya? Yang bener kawan. Iya, yang gitu-gitu. Ya mungkin slotnya udah penuh. Apa yang ini sama Eropa dulu ya. Sama-sama kayak Malik. Iya. Mestinya dia panggil yang di sini aja ya kan. Jadi enggak usah travel lagi. Seimbang. Kan jadi biar levelnya bareng gitu. Cuman ya udahlah apapun yang terjadi ini harus dilawan karena ini lawan kita. Kok mereka tidak ada yang tidak mungkin dalam sepak bola. Tapi ini menunjukkan Jepang serius ya. Mereka kayaknya pengen mengunci cepat-cepat untuk lolos ke Piala Dunia ya, gitu. Biar nanti setelah di ujung-ujung mereka udah santai. Jadi kalau misalnya ada pemain-pemain kan jadwal padat ya. Kita nggak pernah tahu kayak cedera atau segala macam. Di Liga Inggris aja padat juga dia pasti main banyak di Eropa. Jadi mereka kayak nggak mau menganggap remeh Indonesia atau siapapun, dia pasti pakai pemain inti, dia pasti pengen mengunci kemenangan secepatnya. Itu kan juga artinya tidak meremehkan kita gitu kan. Jadi maksudnya masih ada respectnya gitu loh. Kayak kalau Indonesia doang gue panggil aja pemain Liga Indonesia ya, yang Liga Jepang lah gitu. Bisa. Nah, gitu kan tetap respect. Bisa nanti Yakob Sayuri sama Mitoma dua lari tuh. Menang Yakob Sayuri tuh. Ayo kita coba lihat. Aduh lari yang satu ke sana, yang satu ke sini kan. Satu nyerang, satu. Tapi ini akan menjadi pertandingan yang menarik. Kita akan melihat pemain-pemain yang bermain di Eropa. Yes. Duel di GBK. Wah, ini akan seru. Semoga rumput juga aman ya guys, karena kan udah dicek sama Koci kemarin. Ini Coach Jasin jadi segala dicek sama dia. Udah jersey dicek, rumput dicek. Oke, kalau Coach Jasin udah approve belum dia bilang? Udah approve. Udah approve katanya, udah bagus. Okay. Oh ya udah, kalau Coach Jasin udah approve berarti approve. Semoga nanti akan menyuguhkan permainan yang gue sih bodo amat ya permainan menarik apa enggak, yang penting timnas dapat poin. Enggak menarik pun sebenarnya enggak apa-apa sih. Kalau gue yang penting melawan. Kalau gue mau kalah mau menang mau seri, yang penting melawan gitu loh. Jadi enggak yang kayak tiba-tiba 5-0 atau berapa gitu, tapi ada fight back-nya gitu. Jadi maksudnya kita tetap bangga gitu. Kalau gue curi poin sih. Iya gue juga. Kalau bisa dapat satu aja lah. Bodo amat mau main negatif football ya, mau apa. Mau main cara apapun, yang penting poin gue loh. Guling-gulingan ya dari awal. Gimana dah. Yang penting dapat poin. Yang penting poin. Semoga Indonesia mendapatkan poin. Semangat Indonesia. Walaupun itu materi melimpah ruah dari Jepang, cuman masih ada harapan tentunya karena kita bermain di kandang didukung oleh 80.000 penonton yang langsung datang ke sana. Perkara lainnya adalah match lawan Jepang nih match pertama. Nah biasanya kan kecenderungannya adalah kalau misalnya kita main jelek atau apa, takutnya nanti pas match lawan Arab Saudi turun. Nah, enggak lah, aman. Enggak lah bisa. Nah, ini apalagi karena kan kita ini dua-duanya main di home ya. Jadi maksudnya secara fisik kita nggak ada travel lagi tuh. Kalau dulu kan kemarin dari Bahrain ke Cina gitu kan, itu kan ngaruh ke fisik juga kan gitu. Tapi paling ngaruhnya nggak tahu apakah nanti, ya kan biasanya kita kalau main di kandang lebih berat ya mentalnya ya, lebih. Selain dulu rumput kan juga penonton gitu-gitu, mentalnya juga ngaruh sih. Ya pokoknya semoga pemain timnas bisa menampilkan yang terbaik ya. Amin. Kita tentu akan mendukung apapun yang terjadi, apapun kondisinya. Betul. Kemudian untuk Sobat Sport yang menonton pertandingan lawan Jepang dan Arab Saudi mengalami kendala saat mendaftarkan Garuda ID. Kabarnya PSSI sudah menyediakan 24 titik pendaftaran offline di Jakarta. Jadi di searching aja titik-titiknya.
Jadi ini si Garuda ID kan masih pertama kali Ya. dibikin lah ya Kalau menurut gua kalau saran dari gua ya, ini kan penerapan pertama kali ya Garuda ID dan face recognition, lawannya langsung Jepang, hari Jumat, Waduh, jam 7, mending datangnya cepet-cepet. Betul. menurut gua. Karena mungkin Kalau ada kalau kendala. bisa cuti, kalau bisa apa ya Mending ambil mendingan cuti cuti sih. gitu Benar. Ini karena posisi yang lu udah pada beli tiket ya? iya yang udah beli tiket ya karena kan katanya udah sold out kan. Iya. Karena ya bukannya gue meremehkan atau apa, maksudnya kan di Indonesia kan trouble seperti itu kan Lazim terjadi. apalagi ini baru pertama kali. Betul. Kita nggak tahu ntar sinyal, nggak tahu apa, walaupun pasti kan mereka ada LAN dan lain-lainnya kan. Ya. Tapi setidaknya jangan datang mepet-mepet lah gitu. Ya betul. Jadi kalau bisa habis sholat Jumat jam 2-an, jam 3-an udah masuk biar ngetes face Iya. dan sebagainya, takutnya ada masalah gimana. Karena lu kalau udah mepet-mepet ke kick off itu ada kemungkinannya takutnya nggak bisa masuk. Iya, Nggak bisa masuk, pertama apalagi- takut nggak bisa masuk, terus kedua chaos di depan karena orang pasti semuanya mau buru-buru masuk tuh ngejar kick off. Apalagi kalau di dalam udah ada teriak, wah, Ya, udah saran kan? pasti kan makin Iya, makin iya, terus tuh. benar. Indonesia nomor 1 Martin Paes. Oh, kita masih iniin muka nah itu lu deg-degan tuh ntar. Jadi udah Belum ntar trouble musik ke apa? Wah tiket gua nggak bisa apa Iya, gitu. iya, Nah, iya. itulah. Jadi dari siang deh biar bisa kalau ada kendala-kendala apa masih ada waktu untuk ya mending menyelesaikan. nunggu di dalamnya aja itu kan ntar banyak makanan, banyak booth Iya. gitu-gitu. Iya, Mending, iya. mending lu tunggu lama di dalam aja. Itu untuk penonton ya. Iya. Trik dari tulang yang Dulu sering juga- nonton di Indonesia. Dan dulu juga ngurusin tiketing. Ah, gua nggak bagian itu. Kemudian kita dari Eropa nih ada dari zona champion. Bisa di skip aja nggak bahas ini? UCL Kenapa Jik di skip Jik? Kenapa tuh? Aduh. Skor-skor yang ajaib. Kita lihat ada Slovan Bratislava melawan Itu Zagreb. nggak usah dibahas Oh, lah, itu. langsung aja yang itu. Oke, deh. langsung ke Liverpool menang 4-0 atas Xabi Alonso ya. Leverkusen. Kemudian ada satu lagi pelatih baru MU. Oh iya. Sporting menang 4-1 lawan City. Ya kan sempat mengeluarkan statement ini kan waktu press con sebelumnya. Kalau gua kalah berarti ekspektasi gua akan berkurang nih di fans MU. Tapi kalau gua menang mereka akan menganggap menemukan Sir Alex yang baru. Iya, dan menang Ternyata 4-1. menang 4-1. Dan ini juga menjadi catatan terhadap City ya, hasil-hasil minor dalam beberapa pekan. Tiga pertandingan Terakhir beruntun kalah dia. Ya, City kalah jadi Dan dimulai dari kalah lawan siapa tuh? siapa? Tottenham. Wih, Spurs ya benar. Ini jadi pertanyaan, ada apa dengan skuadnya Pep? Apakah kelelahan? Apakah tidak ada Rodri berpengaruh besar untuk City dan bagaimana biar Pep yang Tapi atur-atur lah? ingat nggak kata-kata komunitas City kemarin? Apa dibilang? Ini emang siklusnya aja biasanya Oh Oktober, iya. November, Desember tuh Iya benar. kacau, terus tiba-tiba akhir musim ngegas lagi. Kata fansnya City yang sudah mengikuti City dari cukup lama, dia bilang di November ke Desember ke Boxing Day memang siklusnya City suka agak turun dulu. Ya. Nah nanti di Januari dia geber lagi. Beda dengan Arsenal. Biasanya kalau Arsenal tuh Di awal. sampai Desember dia iya. bagus. Nah nanti di Januari Februari tuh mulai tekor-tekor tuh. Habis bensin ya? Walaupun kemarin udah sempat kalah lagi nih di Champion juga kalah kan? Ya, Lawan iya. Inter. Kemudian ada ini tim jagoannya Oji kita bahas. AC Milan melawan Real Madrid. AC Milan menang. Lawan Real Madrid berapa kosong? 3-1. 3-1. Morata mencetak gol. Aku Morata mencetak gol untuk siapa? Milan. Betul sekali. Di kandang Madrid Di lagi. kandang Madrid Santiago Bernabeu yang Udah dimana- ganti katanya namanya. Jadi apa Jik? Kenapa bisa kalah Real Madrid dengan skuad dengan katanya tridente terbaik di lini depan Rodrigo, Mbappe dan Vinicius adalah tri musketeer. Ini nih kekalahan kedua. Pertama kan kalah sama El Clasico kemarin kan. Itu juga kalah. Dan Barcelona. Barcelona. Terus juga abis itu seharusnya tuh hari Minggu kemarin tuh lawan Valencia. Cuma kan diundur gara-gara Anjir. banjir. Oh, itu tuh prediksinya kayak oh ya udahlah sengaja mungkin nafasnya agak panjang untuk pembenahan. Ternyata kemarin main lagi sama aja. Ini emang udah menurut gua Don Carlo yang harus diganti. Rodrigo kan ya tadi lu ngomong Rodrigo masih cedera. Jadi Jadi Tapi dia ada di cadangan kan? apa? Ada tapi maksudnya belum fit lah. Jadi di depan tuh Vinicius sama Benzema Vinicius sama Mbappe. Tapi gue setuju sama yang Benzema bilang. Mbappe itu nggak bisa ditaruh di tengah. Posisi terbaik Mbappe adalah di wing kiri. Perkaranya adalah di wing kiri itu Vinicius sebaik itu. Jadi juga nggak bisa diganti. Jadi kayak posisi Mbappe di tengah itu tuh keterpaksaan gitu loh. Kayak ya karena lu nggak ada opsi, kan Joselu juga udah nggak ada kan. Lapisnya Endrick yang Nah, masih muda. masih muda juga. Ya mau nggak mau ditaruh di tengah. Ternyata juga Mbappe belum bisa menjawab itu. striker Kayak gitu. utama lah ya nomor Iya, 9. dan Nah, ada nomor 9. Iya, Sebenarnya ini bukan pertama kali tahu Real Madrid beli bintang di double posisi. Dulu
dulu tuh Real Madrid pernah ada Luis Figo di sayap kanan, tiba-tiba lu beli David Beckham di sayap kanan. Itu tuh ngebentrokin posisi. Jadi kadang-kadang Figonya yang ke kiri, kadang-kadang Beckhamnya di gelandang bertahan ya. Nah ini tuh posisinya hampir sama dengan sekarang. Lu udah punya Vinicius di kiri, cuman lu tetap harus beli bintang untuk menaikkan semua engagement dan arwah klub. Karena udah keburu ngincer dari lama. Ini. Nah waktu ngincernya dulu kan emang Vinicius kan masih kayak belum bagus, inilah. Ya. Belum jago banget. Belum jago banget. Nah sekarang kan Vinicius. Sekarang kan Ballon d'Or dapat nggak? Nggak dapat juga. Apalah itu. Dan masalah lainnya di Madrid adalah masalah lini pertahanan yang gue bilang kemarin kayak nggak adanya Carvajal. Kenapa yang gue bingung tuh Madrid kan bisa dibilang uangnya banyak ya. Tapi belanjanya tuh kayak irit-irit kan. Tuh irit-irit terus kayak nggak jelas gitu, cuman ya udah cuman Mbappe. Apa tapi back-backnya tuh nggak pernah dibeli, nggak pernah apa gitu. Iya. Nah itu juga yang jadi pertanyaan kan, kenapa kayak lu belinya malah kayak pemain-pemain yang sebetulnya posisinya udah penuh di depan gitu. Tapi kayak posisi-posisi vital kayak kehilangan Kroos lah. Ya, gak ada penggantinya. Gak ada penggantinya. Iya kan. Di sana tuh ya Valverde oke lah dia mewarisi nomornya Kroos, tapi kan dia tidak bisa mengalirkan bola selayaknya Kroos. Kayak gitu. Modric pun Modric bisa, tapi Modric tidak sefit itu untuk bermain 2x45. Ya sudah senja lah usianya. Iya, jadi serba kebingungan menurut gue di Madrid. Makanya nanti katanya isunya sih yang mau dibenahi pertama kali adalah soal wingback. Berarti ini bukan salah Ancelotti dong, ini salah pembelian dari board Madrid. Iya, Ancelotti kan juga yang kasih arahan dia mau siapa toh. Nah, saat nih kesalahan Ancelotti. Di sana ada pemain yang menurut gua bagus banget, potensialnya oke banget, Arda Güler. Nggak pernah dapet jam terbang. Oke. Ya karena kan posisi penyerangnya udah habis. Ada Mbappe, mau ditaruh di mana? Iya, maksud gua ketika misalnya Rodrigo cedera kayak gitu ya. Daripada lu maksudnya pakai dua di depan dan yang nggak optimal, kenapa nggak pakai 3 lagi dengan Arda ditaruh di kanan? Selayaknya Arda Güler. Brahim Diaz. Iya, benar. Brahim Diaz kan pelapisnya Bellingham kan, biasanya tuker-tukeran. Bellingham juga lagi bapuk. Itu dia. Oh iya, ini Bellingham juga lagi belum menemukan form terbaiknya lagi. Iya. Jadi masalahnya tuh Bellingham masalah dengan finishing, Mbappe masalah dengan offside. Oke. Masalah Real Madrid itu ya. Elementer ya. Tapi lihat Bellingham tuh sekarang kan dulu Bellingham head to headnya sama Palmer ya. Yeah. Kalau lihat Palmer di Chelsea tuh lagi udah berkembang banget. Yeah. Si Bellingham tuh lagi belum nemu lagi nih semenjak cedera. Jadi itu dia untuk Real Madrid, mungkin kira-kira masalahnya kayak gitu yang dibilang Ojik, ada kurang regenerasi di lini belakang dan di ruang mesin. Cuman Real Madrid akan tetap Real Madrid. Ini mah sama siklusnya nanti juga dia. Ya. Ada fasenya kok. Januari dia klop lagi itu. Vini, Mbappe itu mah tinggal sedikit lagi kenalan lah mereka. Ingat ini nggak fase di mana bahkan Vini dikatain sama Benzema, Benzema gosip sama Mendy. Nggak usah oper gitu. Nggak usah oper ke Vini, dia melawan kita. Akhirnya jadi dua tandeman yang ngeri banget. Jadi aman lah untuk fans Madrid. Madrid bagaimanapun Madrid still Madrid lah, marwahnya bakal tetap terjaga dan di akhir-akhir dia bakal naik lagi. Gua yakin. Iya, tapi kalau sekarang nggak mau nonton dulu nggak apa-apa kok. Ini lu bayangin coach nonton matchnya kan jam 3 sekarang ya Liga Champions. Iya. Ngantuk jam 3 ya. Dibantai lagi. Kemudian ada Atletico Madrid menang 2-1 atas tuan rumah PSG, Aston Villa. Nah, ini klub Brugge menang lawan Aston Villa dengan penalti yang biasalah, penalti yang kan sekarang tuh lagi zaman ya. Main football anjir. Lagi zaman ya. Bola dari back, jadi dari kiper ke back. Passing lu ke kiper kan, biar di posisi kiper tuh center kan di tengah, biar tengah-tengahnya lebih luas mau ke kanan atau mau ke kiri. Tapi sebelum dioper ke kiper kan biasanya ke pinggiran dulu tuh ke back. Nah, back itu kadang megang tangan dulu kan. Dulu pernah terjadi. Yang terjadi kemarin di Aston Villa gitu, si Emi Martinez ngasih. Mungkin maksudnya Emi ngasihnya si backnya si Mings itu udah kira belum main. Iya, dari goal kick kan. Iya, dari goal kick. Jadi si Emi ngasih ditaruh sama si Mings. Kata wasit itu penalti karena itu udah dihitung bola itu. Tapi itu dulu sempat terjadi loh kayak gitu. Dia sempat waktu champion juga Arsenal kalau nggak salah. Ya Arsenal ya. Tapi nggak dikasih penalti. Kata wasitnya waktu itu mah kesalahan kecil, kesalahan anak SD gitu. Jadi nggak gua kasih penalti. Tapi yang kemarin dikasih penalti karena mungkin menurut wasit ya kesalahan tetaplah kesalahan kan. Iya. Apalagi kan udah ada VAR, udah ada kayak gitu-gitu kan. Jadi untuk nanti juga timnas Indonesia kan sering tuh main dari kiri dulu. Nanti ngasihnya, nah itu harus obrolan dah pokoknya. Ngasihnya mau pakai tangan atau mau gimana tuh? Udah jangan pakai tangan lah, udah pakai kaki aja. Iya gitu dah pokoknya. Ini kocak nih kalau sampai kejadian. Soalnya kalau di era sepak bola sekarang bakal banyak ya. yang refleks kan, itu tuh refleks latihan kan. Ketika latihan lu pasti dioperin, dipegang dulu tuh. Nah semoga tidak terjadi lah. Amin. Karena ini bakal terjadi banyak hal kayak gini nih, bakal lupa-lupa gini nih. Amin. Masa nanti lu bisa nahan Mitoma, Kubo dan lain-lain gara-gara gitu. Gara-gara gitu doang. Doang kepegang lah.
Kemudian Feyenoord melawan Salzburg, menang Salzburg. Inter Milan menang 1-0 atas Arsenal. Ini juga Dan- penalti ya menangnya ya. Iya ya. Dan terakhir Bayern Munchen lawan Benfica itu UCL Barcelona. Kembali membantai 5-2. Barcelona lagi kondisi enak-enaknya nih. Ya, Tapi ya. pelatihnya yang sekarang bagus banget. Lagi enak Hansi ya. Flick itu gua akui sih. Maksudnya dia jebakan offside ya. Itu tuh maksudnya kan agak tricky ya. Ya, ya. Tapi dengan Barcelonanya dia berhasil banget dan gua salut dengan backnya yang masih muda, Kubar sih. Pau Kubarsi. Ya. Itu 10 jahitan ya. Masih anak sekolah coy, 16 tahun umurnya kan. Iya. Itu keren Langsung sih. dibanding-bandingkan dengan Puyol kan. Iya. Pokoknya Barcelona lagi fase mulai berprogres lagi, mulai kembali ke track-track Tapi kemenangan. Barcelona selalu gitu ya. Maksudnya kalau lagi bagus Iya, banget. ntar bapuk. Tapi itu bapuk. Iya. Udah. Kayak sekarang kayaknya nggak sih Hansi Flick bisa Hansi Flick. bisa Oke. mengembalikan rel kayaknya. Itu dari UCL dan sementara Liverpool memimpin di peringkat 1. Kemudian Gila, ke bawah-bawahnya. di UCL 1 di Liga 1. Iya, tapi kan Desember belum. Ntar fase Desember Januari ini yang agak diragukan. Sporting tuh 2. Sporting peringkat 2, kemudian Monaco, Brest, Inter, Barcelona. Pokoknya ini Tapi Sporting lagi jago-jagonya juga tapi Ditinggal pelatihnya berani ninggalin gitu loh ya. Kalau lu jadi pelatihnya nih coach, kan gua di Liga 10 kali main, 10 kali menang. bukan Di Liga Champion ini. MU soalnya bos. Tapi maksudnya Impian. tengah-tengah liga gitu loh. Lu lagi Lu nggak akan dapat kesempatan 2 kali soalnya. Itu juga dibilang kan waktu ditawarin ke dia kan, ini apa tidak penawaran ini tidak akan datang lagi. Iya, Sama iya ngomong. benar. ya udah gua nggak mau. Kayak lu lagi Ya Kayak udah lu lu yang lagi rugi di- gitu, lu cari siapa lagi yang kayak lu mau lagi gitu. di Sport 77 dipanggil Timnas Indonesia GSI gimana? Jadi apa? Oke, langsung. Jadi apa dulu? Jadi pemain, jadi pemain. Bukannya udah. Jadi pemain atau apa? Oke, kemudian itu dia klasemen UCL. Arsenal posisi 12 dengan 7 poin, Bayern Munchen 16 dengan 6 poin. Banyak nama-nama besar di bawah ya. Banyak Ya, nama-nama sih ya. Sementara AC Milan posisi 20 dengan 6 poin dengan format baru, mungkin mereka masih kaget-kaget, cuman percayalah kalau tim-tim besar nantinya juga akan finish Ya, di tempat ya. semestinya lah. Kemudian Liga Inggris, nah seperti biasa akan sebelum FIFA Matchday akan digelar Liga Inggris. Yang pertama hari Sabtu ada Wolves lawan Southampton, West Ham melawan Everton, Brentford Bournemouth, Crystal Palace melawan Fulham. Kemudian di hari Minggunya ada Brighton melawan Manchester City, Liverpool akan melawan Aston Villa di kandang, Manchester United akan melawan Leicester, Nottingham Forest, Newcastle. Hari Minggu masih tetap ada Tottenham melawan Ipswich dan terakhir Derby London Chelsea melawan Arsenal. Wih. Nah. Ini ngomong-ngomong soal Liga Inggris, kemarin Sport 77 ada update tuh. Apakah itu yang di Bogor, Mas Sulang? Kita akan mengadakan lagi. Oke, ada Sekarang di Bogor. Kemarin Bogor. kita udah bikin di Gading, Kelapa Gading. Kelapa Gading Festival. Sekarang Oke. kita akan mendatangi kota Bogor. Jadi untuk Kota Bogor siap-siap akan ada nonton bareng Chelsea lawan Arsenal dan ada community clash di sana. Nih, Apa itu community clash? itu apa tuh? Apa? Kasih tahu. Community clash tuh komunitas nanti akan ada kayak ikutan kuis-kuis gitulah. Kita Pertanyaan, akan misalnya- kita cari komunitas terbaik. Iya, misalnya ada komunitas Arsenal, komunitas Liverpool, komunitas MU, misalnya ntar ditanya, siapa kapten MU waktu tahun 99 juara gitu. Saya, gitu. Tetet. Nggak segampang itulah pertanyaan. Nggak segampang Nggak itu. segampang Oke. itu. Misalnya. Pemain Sheffield United tahun 38. Wah, gitu. Nah, jadi ntar akan banyak hadiah di sana. Datang saja langsung mulai jam 8-an ke Vibar ya. Ya, Vibar Bogor. Nah, kalian tahu lah tempatnya dekat jalan tol. Dulu kita nonton timnas juga di situ. Ah iya, nonton timnas itu. Akan ada siapa aja di situ? Akan ada Mamat Al-Katiri, ada Mozaik, ada saya, ada Apta Pradana, ada teman-teman yang lain datang ke sana. Anyun Cadel. Emang iya. Iya, dia mau datang bilang. iya. Serius ngechat gua. Pokoknya datang aja ke Bogor di Vibar ya, ingat jam 8-an kita udah mulai sampai subuh kita main di sana, senang-senang di sana. Yang paling penting gratis. Nah, Gratis. Tinggal isi link aja di bio Instagram Sport77. Nah, itu udah gratis dan akan banyak hadiah yang bisa lu bawa pulang. itu dia. Dan Mantap banget. kapan lagi lu ketemu Coach Ripa? Itu dia. Kapan lagi ketemu tulang dan ojek? MC. Sering. Pokoknya itu kita ketemu di Bogor ya hari Yes. Minggu. Oke teman-teman, kalau begitu Ripan Pradipta pamit. Mosek kalau sabar pamit. Apta pamit. Sampai jumpa di OB di selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.